Hai teman-teman, selamat datang di dunia sosiologi. Perkenalkan, nama aku Rehana Salama dari jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang ruang lingkup sosiologi, yaitu sebuah cabang ilmu yang membantu kita memahami hubungan antara individu dan masyarakat. Dengan memahami materi tersebut, kita bisa lebih mengenal pola-pola sosial yang ada di sekitar kita dan bagaimana kita berperan di dalamnya. Sebelum itu, sosiologi mencakup pembahasan apa aja sih? Sosiologi mencakup pembahasan mengenai konsep sosiologi, sejarah perkembangannya, ruang lingkup kajiannya, serta keterkaitannya dengan ilmu sosial. Untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang materi sosiologi, pada bagian pertama, aku akan menjelaskan tentang definisi sosiologi dan perjalanan sejarah sosiologi. Sehingga kita bisa mengerti konsep sosiologi dan pemikiran yang mendasari lahirnya sosiologi. Pada bagian kedua, aku akan menjelaskan tentang bidang kajian sosiologi agar dapat kalian pahami perkembangan ide-ide sosiologi. Nah, apakah kalian tahu apa itu sosiologi? Nah, sosiologi dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang relatif masih baru, walau perkembangan tentang sosiologi telah cukup lama. Istilah sosiologi diperkenalkan oleh Auguste Comte, seorang ahli filsafat dari Prancis pada tahun 1839. Auguste Comte membuat istilah sosiologi dari gabungan dua kata yang berasal dari bahasa lainnya, yaitu socius yang berasal dari bahasa Latin yang berarti kawan, dan logos yang berasal dari kata Yunani yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Setelah Auguste Comte memperkenalkan istilah sosiologi, kemudian banyak juga pendapat yang mendefinisikan sosiologi. Untuk memberikan rumusan suatu definisi yang dapat mengemukakan suatu kalimat adalah pengertian sifat dan hakikat yang dimaksud dari suatu kata atau kalimat adalah sulit. Karenanya, suatu definisi tentang sosiologi beraneka ragam, tetapi pada dasarnya masing-masing pendapat menonjolkan segi masyarakat dari berbagai sudut baik secara individu maupun kelompok. Untuk lebih mengenal apa sebenarnya sosiologi, akan aku berikan beberapa definisi sosiologi dan berbagai pendapat. Yang pertama, dari peneliti Peter L. Berger mengemukakan bahwa sosiologi adalah studi ilmiah mengenai hubungan antara masyarakat dan individu. Yang kedua, ada Pitirim Sorokin menyatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari pertama, hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Misalnya, antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya. Yang kedua, ada hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala-gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial. Misalnya, gejala geografis, biologis, dan sebagainya. Yang ketiga, ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial. Selanjutnya ada peneliti dari J.A.A. van Dort dan C.J. Lamers mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatannya yang bersifat stabil. Nah, selanjutnya ada Rowcek dan Warren berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok. Yang terakhir, dari peneliti Soleh Soemarjan dan Soelamen Soemardi mengemukakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari
struktur sosial, dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Nah, dengan demikian, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari atau membicarakan tentang masyarakat yang meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Di dalam pengertian sosiologi, masyarakat tidak dipandang sebagai suatu kumpulan individu atau sebagai penjumlahan dari individu semata-mata, melainkan sebagai suatu pergaulan hidup. Oleh karena itu, manusia hidup bersama dan masyarakat sebagai suatu sistem yang berbentuk karena hubungan dari anggotanya, atau dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bermanusia. Nah, selanjutnya ada sosiologi sebagai ilmu sosial. Sosiologi masuk dalam kategori ilmu sosial ini dikarenakan pokok permasalahan dalam ilmu sosial pada umumnya membicarakan kehidupan sosial manusia, masyarakat, atau kehidupan bersama. Sedangkan sosiologi dapat dikatakan ilmu yang membahas tentang masyarakat. Jelas bahwa sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial karena menjadi bahasan adalah masyarakat. Namun, masyarakat yang dibahas dalam ilmu-ilmu sosial lainnya selain sosiologi adalah pada segi khusus dari masyarakat tersebut. Misalnya, ilmu ekonomi berusaha memecahkan persoalan yang timbul karena tidak memadainya persediaan pangan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Di samping itu juga membahas usaha-usaha manusia dalam upaya meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang lainnya. Jadi, ilmu ekonomi hanya mempelajari segi ekonominya, sedangkan sosiologi mempelajari unsur-unsur kemasyarakatan secara keseluruhan. Contoh yang lainnya, ilmu politik juga mempelajari suatu segi khusus, yakni kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan, sedangkan sosiologi memusatkan perhatiannya pada segi masyarakat yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umumnya. Misal, usaha mendapatkan kekuasaan oleh sosiologi dikatakan sebagai salah satu bentuk persaingan ataupun terjadinya konflik. Dari beberapa contoh perbandingan tersebut, dapat kembali ditegaskan bahwa ilmu sosiologi termasuk lingkup ilmu-ilmu sosial yang membahas masyarakat dari berbagai segi dan sudut pandang yang berbeda-beda. Begitu pula sosiologi yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan hubungan antara individu-individu di dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya ada sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Untuk mengetahui secara pasti bahwa sosiologi dapat dikategorikan sebagai suatu ilmu pengetahuan adalah tidak terlampau sulit. Hal ini dapat kita atasi dengan terlebih dahulu berusaha untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan itu. Menurut Peter Erskine, merumuskan ilmu pengetahuan sebagai suatu sistem yang menghasilkan kebenaran, dan seperti sistem lainnya, ilmu mempunyai komponen-komponen yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Komponen utama dari sistem ilmu adalah pertama, rumusan masalah, kedua, pengamatan atau deskripsi, ketiga, penjelasan, serta empat, ramalan dan kontrol. Sedangkan menurut Sir Jono Sukanto menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah knowledge yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran. Pengetahuan tersebut selalu dapat dikontrol atau diperiksa dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Diakui bahwa perumusan di atas sebetulnya masih jauh dari sempurna, akan tetapi yang penting adalah bahwa perumusan tersebut mencakup beberapa unsur pokok. Unsur-unsur atau elements yang merupakan bagian-bagian yang tergabung dalam suatu kebulatan tersebut adalah: pertama,
pengetahuan. Kedua, tersusun secara sistematis. Ketiga, menggunakan pemikiran. Yang keempat, dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Apabila diperhatikan dengan saksama, rumusan ilmu pengetahuan tersebut di atas dapat kita katakan bahwa rumusan tersebut mempunyai tekanan yang berbeda. Rumusan pertama dan kedua lebih menekankan pada prosesnya, sedangkan rumusan ketiga lebih menekankan pada hasilnya. Memang pada dasarnya ilmu pengetahuan mencakup dua aspek tersebut. Dengan demikian, secara sederhana dapat dinyatakan bahwa ilmu itu meliputi pertama pengetahuan atau knowledge, yang kedua metode untuk memperoleh pengetahuan, yang ketiga disusun secara sistematis. Atau dengan lain perkataan, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah dan disusun secara sistematis. Jadi, metode ilmiah itu bukanlah ilmu itu sendiri, akan tetapi hanyalah sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipercaya kebenarannya. Sedangkan kriteria agar suatu ilmu dapat diklasifikasikan sebagai ilmu pengetahuan harus memenuhi 4 sifat, yaitu yang pertama bersifat empiris, yang kedua bersifat teoritis, yang ketiga bersifat kumulatif, dan yang terakhir bersifat non-etis. Dengan demikian, ilmu sosiologi dikategorikan sebagai ilmu sosial jelas merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi 4 sifat dari ilmu pengetahuan, yaitu sosiologi bersifat empiris. Ini maksudnya sosiologi didasarkan pada pengamatan dan penelitian. Pengamatan berarti susunan yang berhubungan dengan panca indera manusia, yaitu dialaminya dalam kehidupan sosial. Sedangkan penalaran berarti semua yang berhubungan dengan akal budi manusia atau yang bersifat rasional. Sifat empiris ini sering dihubungkan dengan sifat ilmu yang dapat diuji dengan fakta yang faktual tidak dapat disangkal kebenarannya karena dapat kita lihat sendiri dengan mata atau dengan panca indera yang kita miliki. Selanjutnya, sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha merupakan kerangka unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat hingga menjadi teori. Nah, selanjutnya di sini ada sosiologi bersifat kumulatif. Ini berarti teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas secara memperhalus teori-teori yang lama hingga menjadi baik atau dapat mencapai kesempurnaan. Yang terakhir ada sosiologi bersifat non-etis. Ini berarti sosiologi dalam usahanya menggambarkan dan menjelaskan masyarakat atau individu sama sekali tidak bermaksud untuk menanyakan apakah masyarakat dilihat dari segi moral baik atau tidak. Sosiologi hanya menjelaskan perilaku sosialnya atau dengan kata lain untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang objek sosiologi. Sosiologi sebagai suatu ilmu, khususnya sebagai ilmu sosial, jelas memiliki objek-objek dari sosiologi. Adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Akan tetapi, di kalangan ahli sosiologi masih terdapat pandangan yang belum seragam mengenai objek. Ada ahli sosiologi yang menganggap bahwa sosiologi mempunyai bidang tilikan khusus, dan ada pandangan bahwa sosiologi mempelajari masyarakat secara umum. Artinya, semua sisi atau aspek dari masyarakat itu dipelajari oleh sosiologi. August Comte yang dianggap sebagai bapak sosiologi menganggap sosiologi sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Hal ini berarti sosiologi mempelajari segala aspek kehidupan bersama yang terwujud
di dalam asosiasi-asosiasi, lembaga-lembaga kesopanan sosial dengan cita-cita yang semuanya adalah kesatuan dari proses-proses fisik, moral, dan intelektual. Dengan demikian, menurut Auguste Comte, setiap aspek kehidupan manusia dalam kelompok merupakan objek sosiologi. Selanjutnya, menurut McIver dan Page mengemukakan bahwa masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang, serta kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari penguasaan tingkah laku serta kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah-ubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah. Masyarakat merupakan, bila menurut Ralph Linton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas. Ada pula yang mengemukakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan sesama manusia, yang lazim disebut dengan kemasyarakatan. Untuk lebih memahami tentang masyarakat, ada baiknya bila menelaah ciri-ciri pokok dari masyarakat itu sendiri. Sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu yang pertama, manusia yang hidup bersama. Secara teoritis, jumlah manusia yang hidup bersama itu ada 2 orang. Di dalam ilmu sosial, khususnya sosiologi, tidak ada suatu ukuran yang mutlak atau angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Yang kedua, bergaul selama jangka waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga, adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan. Masyarakat sebagai objek dari sosiologi pada hakikatnya dapat diteliti dari berbagai sisi atau aspek. Hal ini terbukti dengan beragamnya definisi yang diberikan terhadap sosiologi. Definisi terhadap sosiologi pada dasarnya merupakan pernyataan tentang sisi dari masyarakat yang dijadikan objek studi. Karenanya, tidak semua aspek dapat dibahas, maka perlu ditentukan lingkupnya. Sebenarnya, masyarakat dapat ditelaah dari 2 sudut, yaitu sudut struktural dan sudut dinamika. Segi struktural di mana pula struktur sosial, yaitu keseluruhan lembaga-lembaga sosial, kelompok sosial, serta lapisan sosial. Dan yang dimaksud dengan dinamika masyarakat yaitu adalah apa yang disebut dengan proses sosial dan perubahan-perubahan sosial. Selanjutnya, masyarakat sebagai objek dari sosiologi pada dasarnya pembahasannya hanya mencakup 3 aspek, yaitu struktur sosial, proses sosial, dan perubahan-perubahan sosial. Nah, teori-teori sosiologi terdapat 3 utama teori sosiologi yang dapat dijadikan sebagai perspektif dalam memandang sebagai berbagai kajian sosiologi. Yang pertama, teori fungsional, struktural, memandang masyarakat sebagai sistem yang statis atau berada dalam perubahan secara berimbang. Setiap elemen masyarakat memiliki peran menjaga stabilitas. Yang kedua, ada teori konflik, memandang masyarakat selalu berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan adanya pertentangan terus-menerus di antara unsur-unsurnya. Yang ketiga, ada teori interaksi simbolik, menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi. Pusat perhatiannya adalah dampak makna dan simbol terhadap tindakan dan interaksi manusia. Perspektif makro atau struktural, fungsional, dan konflik melihat pada lingkup yang lebih luas pada masyarakat, sedangkan perspektif mikro, interaksionalisme simbolik lebih menekankan
pada relasi antar individunya. Selanjutnya ada teori struktural fungsional. Asumsi dasar dari teori struktural fungsional terletak pada konsep keteraturan masyarakat. Teori ini memandang bahwa masyarakat bersifat statis atau berada dalam perubahan secara berimbang, di mana setiap elemen masyarakatnya memiliki peran menjaga stabilitas tersebut. Akar teori struktural fungsional terletak pada karya Emil Durkheim dan beberapa antropolog seperti Auguste Comte dan Herbert Spencer. Asumsi utama teori ini dianggap bahwa masyarakat merupakan organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling mengalami ketergantungan. Emil Durkheim mengembangkan pemikiran bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan berupa sistem yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Keseimbangan sistem dapat tercipta dan terjaga ketika setiap bagian dari sistem tersebut menjalankan fungsi-fungsinya. Nah, sekian pembahasan dari saya tentang ruang lingkup sosiologi. Semoga membantu kalian memahami masyarakat lebih baik. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.